Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saat ini adalah pukul 13:10 ba'da Zohor. Jadi hari Jumat kemarin saya dengan saudara saya itu Pak Charlie dan Pak Weldy seperti biasanya di hari Jumat malam kami mengadakan pengajian tasawuf. Ngumpulnya ya jam 9, tapi ngajinya mulai jam 11 kurang seperempat. Alhamdulillah selesainya jam 3 pagi. Berdiskusi, tahu-tahu hari sudah jam 4 lewat 20 menit. Sampai di rumah orang di masjid sudah mengaji. Saya mandi, lalu ke musola Al-Aziz. Itu musola orang Pandan, yaitu orang desa saya. Kebenaran kita di situ diperankan sebagai seksi dakwahnya. Nah, ba'da subuh ya langsung memberikan pengajian lagi. Pesertanya tidak banyak, saudaraku, 2 orang. Sama dengan rumah Pak Charlie, pesertanya cuma 2 orang. Gitu. Nah, pulang dari musola ya biasalah bersih-bersih rumah, menata ruang dan sebagainya, nyiapkan sarapan keluarga, ya mungkin beli lotek, ya bukan lontong, lotek. Kemudian ya sarapan lah saya sedikit, mungkin sekedar 3 suap nasi, makan, atau minum, istirahat sebentar, saya tidur. Nah, hampir zuhur bangun, kemudian berwudu, sholat. Setelah sholat duduk lagi di sini. Nah, itulah aktivitas yang saya sampaikan kepada kita semua, bukan untuk ria, tidak, tapi menunjukkan bagaimana kita memposisikan umur yang singkat ini dalam hal mencari jalan kembali kepada Tuhan. Itu saudaraku. Yang malam tadi kami sempat berbicara bahwa orang yang paling jenius di dunia ini, dia hanya baru menggunakan sel otaknya itu 35%. Orang yang paling jenius baru 35%. Berarti masih ada 65% lagi sel otak yang belum digunakan. Makanya orang-orang yang rajin belajar, rajin mengkaji itu melihat kita tidak pernah belajar itu bingung dia. Mau dikemanakan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. 100% diberikan sel otak, tempat akal berpikir dan mengkaji serta belajar, tidak terisi kecuali dengan hal yang biasa-biasa saja, bermain-main saja, bersenang-senang saja. Mereka akan menyesal. Kenapa? Nah, kita kan kadang-kadang lupa. Kita kira neraka itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, yang minum-minum tua, yang melakukan barang yang haram, benci, dendam, menghancurkan, mengambil hak orang, memperkosa, berzina, macam-macam itu. Kita kira isi neraka itu hanya orang-orang itu. Tetapi ada kejutan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul via Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Oleh Nabi Muhammad disampaikannya kepada kita, ada pada kitab Quran yang bunyinya
walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yafqahuna biha walhum ayunu la yubsiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal wa ulaika humul ghafilun. Apa artinya Pak Bu Fikri? Sungguh aku akan memenuhkan neraka jahanam itu. Jadi neraka jahanam itu nanti akan dipenuhkan oleh Allah dengan orang-orang, yaitu bangsa jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati. Di dalam hati itu ada ruh. Pada ruh itu ada akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Tetapi tidak digunakannya untuk berfikir, belajar, mengkaji. Tidak digunakannya. Kemudian mereka punya penglihatan, pandangan, tidak digunakan untuk meneliti. Kemudian mereka punya pendengaran, tidak digunakannya untuk memahami suara-suara lingkungan alam semesta. Apa kata Allah? Mereka itu sama dengan binatang. Balhum adol, bahkan lebih parah daripada binatang. Ingat, ini bukan hanya kata marah, bukan kata murka, tetapi sekaligus kutukan. Mereka itu sama dengan binatang. Artinya mereka itu nanti jadi binatang. Sebenarnya hari ini mereka sudah menjadi binatang, saudaraku. Kalau binatang dia tidak belajar itu normal, karena tidak ada akal fikir. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak memahami, menerima saja apa yang diberikan orang, balhum adol, mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Kenapa? Mereka lalai, tidak memanfaatkan ruang dan waktu, umur dan usia. Maka daripada itu, selagi hayat di kandung badan, Abu Fikri, walaupun sedikit orangnya, teruslah menyampaikan informasi Allah dan Rasul. Tidak di forum pengajian, di forum video. Kenapa? Jangan sampai saudara-saudara yang lain tidak memanfaatkan akal fikirnya untuk belajar dan mendalami kajian-kajian agama Islam khususnya dan kajian-kajian lain pada umumnya. Itu saudaraku. Itu makanya kita merasa tidak lelah untuk menyampaikan informasi pada Allah dan Rasul. Dan selalu meminta, Kenapa? Nah, kita ini terjebak pada sistem pendidikan. Cobalah perhatikan orang-orang yang sekolah, dia S1 atau strata 1 di sarjana, strata 2 magister, strata 3 doktor, bahkan dia profesor. Nah, mereka ini kan belajarnya di sekolah. Dia menangkap pengetahuan itu dari guru ke guru, dari dosen ke dosen, dari profesor ke profesor. Kemudian dia membaca buku, dari buku ke buku, dari kitab ke kitab. Makanya kalau dia ngomong, nah, berkata ulama itu, berkata ustadz itu, berkata ustadz itu, begini, begitu, dan seterusnya. Selalu begitu. Nah, kenapa mereka tidak berani menggunakan akal fikirnya untuk menyampaikan kebenaran? Ya, alasan mereka karena kita bukan ulama, bukan orang yang tahu. Itu kan sudah jelas jawabannya itu. Kenapa kita bukan ulama? Kenapa kita bukan orang yang tahu? Karena kita tidak mau mencari tahu. Tidak mau belajar. Belajar juga hanya menerima kata orang ke kata orang, kata buku ke kata buku. Yang kata kita kapan? Nah, yang perlu kita ingat adalah semua nabi-nabi dan rasul-rasul dari Idris,
Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, sampai ke Muhammad. Tidak satu pun yang bersekolah. Tidak satu pun saudaraku. Tapi dia belajar. Dan belajar. Dengan siapa? Dengan guru besar. Yaitu Allah dan Rasulnya. Atau Alhamdulillah atau Ahmad. Yang nyata ia pada diri laki-laki perkasanya Tuhan. Itulah Jibril. Sampai detik ini Jibril mengajar saudaraku kepada mereka yang mau belajar. Jadi jangan sampai kita kabur penglihatan, buta penglihatan, serta tuli pendengaran. Kita kira Jibril itu stop. Kita kira Jibril tidak bekerja. Sampai detik ini dia bekerja, mengajar kepada mereka yang mau belajar. Itu saudara. Makanya kita menyampaikan pesan-pesan itu. Baik. Nah, itu baru mukadimahnya. Sudah 11 menit. Tapi tidak apa-apa. Nah, pada siang hari ini saya tidak menyampaikan kisah tentang keingkaran Bani Israel. Sampai-sampai Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Isa pun dibunuh. Hanya saja Isa itu selamat dari pembunuhan. Karena dia adalah orang yang bertugas, yang tugas dia belum selesai. Lalu apa dan siapakah Bani Israel ini? Baik, kita mulai daripada surat Yasin, surat nomor 36, ayat 13. Oke, nah, mari saudaraku kita concern. Surat Yasin ayat 13 berbunyi begini. Wadrib lahum matsalan ashabal qaryah iz jahal mursalun. Iz jahal mursalun. Kata Jibril, kata ayahanda Adam kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, buatlah lahum matsala, bagi mereka itu matsala, permisalan, gambaran tentang tentang penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Jadi Jibril ini atau ayahanda Adam ya. Nah, jadi seketika dia bertugas mendidik anak-anak putra-putranya yang menjadi nabi dan rasul, nama beliau adalah Jibril. Nyuruh Nabi Muhammad tuh bikin permisalan, kisah dan cerita tentang datangnya rasul kepada penduduk suatu negeri. Dan Nabi Muhammad kan tercengang, dia mau ngomong apa. Kalau mau bikin yang mana? Dia kan tidak tahu. Artinya pada surat Yasin ayat 13 ini, Jibril itu hendak bercerita kepada kita melalui Nabi Muhammad. Jadi ada istilahnya, buatlah hai Muhammad permisalan, percontohan. Ya Muhammad tidak bisa. Dia kan tidak tahu cerita itu kalau bukan diberitahu. Nah, akhirnya Jibril sendirilah yang bercerita melalui Muhammad, ada pada surat Yasin. Apa bunyinya? Iz arsalna ilaihi mutnaini fakazzabuhuma fa'azazna bitsalisin faqalu
inna ilaikum mursalun. Apa terjemahannya Pak Bu? Nah ini. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami mengutus lagi dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Jadi 2 orang utusan yang pertama itu, saudaraku, itu adalah Musa dan Harun. Itu mereka berjuang dalam dakwah itu serempak. Karena Musa ini lidahnya cadel. Karena beliau pernah memakan bara api seketika masih kecil dulu. Nah, kenapa dia makan bara api? Sewaktu Fir'aun itu menjadi raja yang murka dan angkara, dia bermimpi kalau ada seorang laki-laki yang akan membakar, menghancurkan kerajaannya. Nah, dia tanya kepada ahli tafsir mimpi, dari mana anak itu? Dari mana laki-laki itu? Kata ahli tafsir mimpi, dari Bani Israel, dia bilang. Wah, gawat itu. Jadi apa solusinya, wahai ahli nujumku? Wahai dukunku, apa solusinya? Tidak ada lagi solusinya, wahai Fir'aun, kecuali kau bunuh setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan mereka yang kau perbudak hari ini, kau bunuh mereka. Kalau kau mau aman. Akhirnya disebarkan intel. Disebarkan pasukan mencari orang-orang yang hamil, diawasi. Seketika lahir laki-laki, langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Nah, sedangkan ayahanda Musa, Imron dan istrinya, mereka ini kan bekerja di istana sebagai pembantu rumah tangga. Seketika ibu Musa sudah mulai merasa mual-mual, puyeng-puyeng karena hamil, cepat-cepat Imron menyembunyikan istrinya. Artinya dia stop bekerja. Artinya dia tidak sempat dapat gaji. Biar aku saja mencarinya, dek, kata Imron, ayah Musa saat itu. Akhirnya betul. Ibunya tidak bekerja lagi, dirumahkan, luput daripada intel-intel Fir'aun. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia pun hamil. Sampai Musa itu dilahirkan. Nah, kecurigaan intel Fir'aun itu tetap ada. Makanya istrinya Imron, ibunya Musa ini diikuti terus. Seketika dia melahirkan anak, bersama dengan itu, maka ayahanda Musa kecil waktu itu berpikir bagaimana anak ini. Ya, tidak ada kata lain. Kita pakai jurus Nabi Ibrahim dulu waktu masih kecil. Nah, kalau zaman Nabi Ibrahim kan sama saja kisahnya, saudaraku, bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh bangsa itu. Makanya semua ibu-ibu hamil dirazia. Kalau ada laki-laki, bunuh. Sama, ayahanda Ibrahim juga pegawai istana. Tukang buat patung, tukang menata rumah ibadah. Nah, ketika istrinya mulai hamil, ya dirumahkan, disembunyikan. Seketika Ibrahim itu lahir, langsung dilarikan ke sebuah tempat yang jauh, yang ada guanya.
Maka Ibrahim ditinggalkan di situ. Mau hidup hiduplah, mau mati matilah. Daripada kita melihat anak kandung kita dicencang di depan kita. Itu kata ayah Ibrahim kepada ibunya. Dan itu dilaksanakan. Untunglah di situ dididik, diasuh oleh ayahanda Adam. Waktu itu namanya adalah Jibril. Sampai dia berumur. Sampai dia mengerti, memahami apa itu kawakib atau bintang, apa itu bulan, apa itu matahari. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Tapi tolonglah Pak Abu dikit ceritakan. Oke, saya ceritakan sedikit. Seketika beliau melihat kawakib. Kawakib itu artinya planet, saudaraku. Satu hari di planet itu, rotasinya, itu di bumi kita ini 50.000 tahun, saudaraku. Saking besarnya planet itu. Nah, sebenarnya hari ini kita bisa melihat planet itu. Tapi kita tidak ada ilmunya. Tapi orang tertentu tahu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim melihat sosok laki-laki yang gagah perkasa. Dia mengatakan, ini Tuhan ini. Karena dia sering dengar dari Jibril kata-kata itu, Tuhan. Hanya saja Ibrahim tidak tahu Jibril ini siapa sebenarnya. Yang mengasuh dia dari kecil itu. Tidak tahu dia. Nah, seketika dia terpesona melihat sosok laki-laki gagah perkasa di planet itu. Dibukakan oleh Allah hijabnya. Tampak terang jelas walaupun dia jauh. Tiba-tiba tertutup awan. Hilang, tenggelam. Maka Ibrahim merajuk. Aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Ingat, kita hanya cerita kawakib, tidak cerita bulan dan matahari. Itu panjang nanti kisahnya. Maka bertanyalah pengasuh Ibrahim. Kenapa melamun? Kenapa ada wajah-wajah ngambek? Iyalah Pak. Seperti yang Bapak ceritakan tentang Tuhan. Tentang kekuasaan dan raja. Aku kan terobsesi. Aku kan terpengaruh terhadap apa yang kulihat. Nah, tadi aku melihat sebuah kawakib. Nanti saudara kulihat di situ kawakib tulisannya, bukan bintang. Di situ ada sosok gagah perkasa, ganteng. Tahu-tahu hilang, ditutup awan, tenggelam. Maka aku katakan aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam. Jadi pengasuhnya Musa itu tampak kekecewaannya itu. Nah, jadi berkata pengasuh Musa itu, Ibrahim maksud saya. Ibrahim, apakah engkau melihat betul wajahnya itu bagaimana? Iya. Gagah perkasa, mempesona, luar biasa, hebat. Bermahkota, berbaju sayap. Nah, coba kau lihat ke arah saya. Kira-kira mirip enggak saya sama dia itu? Pas Ibrahim melihat, kaget Ibrahim. Loh, Anda tadi wajahnya enggak kayak gini. Kok tiba-tiba mirip dengan yang tadi? Ibrahim, yang kau lihat itu sebenarnya adalah aku. Akulah yang kau lihat. Akulah ayahandamu Adam. Tapi dalam tugas ini aku tidak bernama Adam, melainkan laki-laki perkasanya Tuhan atau Jibril. Akulah dia. Oh, berarti yang mengasuhku selama ini, mendidikku, mengajarku, melatihku selama ini, ayahandaku Adam. Dia bernama dengan nama Jibril. Tapi kenapa engkau tidak buka dari dulu? Ya, belum sampai waktunya. Nah, sekarang rahasia sudah terbuka semua, wahai Ibrahim. Rahasia sudah terbuka semuanya. Tiba saatnya aku harus berpisah denganmu.
tiba saatnya engkau harus keluar dari gua ini. Sedih Ibrahim. Dia berpisah dengan ayahandanya Adam atau gurunya Jibril. Tapi apa boleh buat, inilah hidup. Nah, di saat Jibril meninggalkan itu, tiba-tiba ayah dan bundanya Ibrahim datang. Mau lihat kalau anaknya masih ada. Bukan setahun 2 tahun, saudaraku, belasan tahun. Konon kabarnya sampai Ibrahim itu baligh. Kalau bahasa kitanya umur 16-17, bermimpi basah. Akhirnya ayah dan ibunya berkata, dari wajahnya Ibrahim tampak wajah ayahnya, wajah ibunya. Maka mereka bertemu dalam kondisi terharu. Ceritalah ayah dan bundanya kepada Ibrahim bahwa kisah begini, ceritanya begini, suasana di negeri kita begini. Itulah makanya ayah dan bunda meletakkan engkau di sini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa engkau masih hidup, wahai anakku Ibrahim. Sebenarnya namanya waktu itu, maaf, bukan Ibrahim, saudaraku. Ibrahim itu artinya Ibrahim, pelajaran bagi mereka. Mereka mana? Mereka yang berpikir dengan akalnya. Ya enggak mungkin lah bapaknya ngasih nama, kan udah gede. Cuman Jibril mengatakan, engkau adalah pelajaran, engkau adalah pandangan bagi mereka yang berpikir. Dalam bahasa Arab Ibrahim, dalam bahasa Ibrani Abraham. Itu saudara. Nah, kembali kepada Musa, sama kisahnya. Sama. Musa dihanyutkan di atas sungai Nil. Musa itu artinya anak yang dihanyutkan, saudaraku, di atas sungai. Bagaimana perasaan seorang ayah dan ibu melepas anaknya di atas sungai? Dilepaskan, saudaraku, hanyut. Ya sama, hidup syukur, tidak hidup apa boleh buat. Akhirnya Musa dihanyutkan. Nah, kebenaran istananya Firaun itu terletak di pinggir sungai Nil. Tepatnya ada taman permandian permaisuri. Aisyah nama permaisurinya itu. Dia mandi-mandi dengan dayang-dayang. Tiba-tiba dia melihat sebuah sangke indah kecil. Dilihat. Tolong, bagus tuh. Jangan dibuang, bagus, ambil. Nah, para dayang-dayang terbang. Bukan terbang, meloncat. Nah, berenang, mengambil sangke kecil itu. Tetapi alangkah terkejutnya mereka seketika melihat seorang laki-laki kecil mungil, montok, tampan dan indah, mempesona. Masya Allah. Langsung dibawa kepada permaisuri. Permaisuri, kami menemukan seorang bayi, laki-laki, montok, kecil, indah, mempesona. Nah, dilihatlah oleh Aisyah. Aisyah ini tidak punya anak. Tidak punya anak. Nah, Firaun punya anak, tapi dari istri yang lain. Maaf saudaraku, Aisyah ini walaupun istrinya Firaun, tapi belum pernah tersentuh oleh Firaun. Belum pernah tersentuh. Dia dilindungi oleh Allah. Makanya yang jadi korban nafsu birahinya adalah istri yang satu lagi. Nah, sebenarnya Firaun sudah bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begini. Karena Asia itu adalah orang yang baik, orang yang beriman, putri daripada orang yang punya pemahaman agama. Walaupun waktu itu Nabi belum ada. Jadi rasa beragama itu sudah ada. Makanya kebaikan Aisyah itu terpancar di wajahnya sehingga dia itu cantik, menawan. Dipaksalah untuk menjadi istri atau permaisuri raja. Tapi dia tidak bisa disentuh. Nah, itulah ibu angkat Musa. Diambilnya anak itu, diberinya nama anak yang dihanyutkan di atas sungai, namanya Musa. Kalau bahasa orang Ibrani, Moses. Moses. Nah, dibawa ke Firaun. Wahai abangku, baginda raja, aku dapat bayi mungil, ganteng, tampan, montok.
Langsung Firaun melihat, wah ini bahaya ini. Ini jangan-jangan ini anaknya Bani Israel nih. Jangan-jangan inilah yang akan menghancurkanku, meruntuhkan kerajaanku. Oh, tidak bisa. Kita bunuh, kata Firaun. Kata Asyah, jangan. Dia adalah laki-laki kecil yang tidak berdosa. Biarlah kita mengasuhnya. Kita kan tidak punya anak. Saya kan tidak punya anak. Tidak punya keturunan pada engkau. Ya engkau sih, kata Ibrahim. Kata Firaun. Setiap aku sentuh ya terjadinya begitu. Aneh-aneh aja lah macam-macam. Hilang selera aku. Akhirnya Firaun setuju. Musa tinggal di situ. Nah, mulai Firaun sayang sama dia. Mulai digendong-gendong. Mulai bergerak-gerak. Tahu-tahu main tarik janggut aja dia. Wah, kuat sekali anak ini. Nah itu. Sekali ya biasalah. Tapi sudah mulai jadi pemikiran. Wah ini jangan-jangan. Nah itu. Nah suatu ketika Musa sudah bisa merangkak. Nah Firaun itu sayang sama Musa itu. Cinta sama Musa. Waktu dia mau mendekati Musa lagi sedang tidur-tidur. Ya lagi bermain-main. Tiba-tiba Musa itu menendang dadanya Firaun. Ditendangnya. Terpental saudaraku, terjungkal. Saking kuatnya anak itu. Kata Firaun, wah ini tidak ada cara lain, dibunuh inilah anak Bani Israel yang bakal menghancurkan aku. Kata Asyah, jangan, dia itu kan masih kecil. Jangan, tidak ngerti dia itu. Justru kita angkat dia jadi anak, biar nanti jadi panglima perang. Pasti orangnya kuat, gagah perkasa. Oh, tidak bisa. Maka Asyah diberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Siapkan 1 piring roti, 1 piring bara api yang membara. Kita lihat anak ini nanti ngambil yang mana. Kalau dia ngambil roti, nanti bunuhlah dia. Tapi kalau dia mengambil bara, itu tandanya memang akalnya belum sampai. Dan tidak bisa kita katakan dia itu sengaja menendang dirimu sampai kau terjungkal. Tapi tidak-tidaknya kita tahu bahwa dia adalah manusia yang kuat. Kita jadikan panglima perang, pengendali kerajaan dalam medan tempur. Akhirnya diuji saudara. Firaun pun luluh. Baik kalau begitu. Diuji. Merangkak Musa itu. Merangkak si anak sungai itu Musa artinya. Nah, waktu itu Aisyah berdebar-debar jantungnya. Kenapa? Rasa sayang kepada Musa ini sudah luar biasa. Dia mulai merangkak ke arah roti. Aduh nak, berpisah kita nak. Tapi Allah menggerakkan Musa itu ke bara api yang sedang panas. Yang uniknya seketika Musa itu mengambil bara api, seakan-akan dia tidak merasakan panas. Dia letak di lidahnya. Menjerit dia, menangis sekeras-kerasnya. Maka terbakarlah lidahnya, terbakarlah bibirnya. Sejak itu Musa ngomongnya tidak lurus, cadel. Nah, singkat cerita, setelah dia remaja, gagah, tampan, perkasa. Betul, dia mengawasi kerajaan. Dia memimpin pasukan perang dengan anak Firaun yang satu lagi. Dan tampak betul kehebatan Musa. Cara dia bermain pedang, naik kuda, memukul, menendang, bersilat, macam-macam itu. Wah, luar biasa. Firaun bangga dengan Musa. Setiap terjadi peperangan, ada kekacauan, Musa berhasil menuntaskannya. Nah, tapi Musa itu melihat para budak-budak, para pekerja-pekerja yang tidak digaji ini selalu sedih dia. Selalu dia menangis. Dia tidak tegaan. Makanya Musa sering memberikan makan kepada mereka. Sering memberikan kenyamanan kepada mereka. Sabar ya Bu ya, sabar ya Pak ya, sabar ya saudara-saudaraku. Musa tidak tahu kalau itu adalah bangsanya dia.
Nggak tahu. Nah, lama-kelamaan Ibu Musa tak sabar lagi. Tidak sabar lagi dia. Dia ingin mengungkapkan rasa hatinya. Kenapa sedemikian? Karena Musa juga dididik oleh ibu kandungnya. Sewaktu dia kecil dulu, dia kan butuh susu tuh. Nah, oleh Fir'aun diadakan sayembara. Siapa yang bisa menyusukan anak ini nyaman dengan perempuan itu, maka akan kuberi gaji yang mahal. Akhirnya terjadilah sayembara. Ibu-ibu yang punya susu berderet-deret untuk ingin jadi ibu susunya Musa. Setiap ibu-ibu yang punya susu menyusukan Musa, Musa menolak. Dia. Maka datanglah seorang miskin. Nah, itu. Dari Bani Israel, memang. Seketika Musa dipegangnya, disentuhnya, diam Musa. Disusukannya, mau Musa menyusu dengan ibu itu. Ya pasti maulah, itu maknya. Akhirnya ayah Musa bekerja di kerajaan, ibu Musa bekerja di kerajaan sebagai ibu susunya Musa. Maka sang ibu memeluk kembali putranya tanpa diketahui oleh Fir'aun. Sang ayah memiliki kembali putranya tanpa diketahui oleh Fir'aun. Jadi ayahnya Musa dengan ibunya Musa itu ada di istana. Dia melihat sepak terjang Musa itu, dia lihat. Memang gagah luar biasa. Dari wajahnya tampan itu, bercahaya, berkilau dia. Nah, di suatu hari ayah Musa dengan ibu Musa ini duduk berdua bercerita. Bagaimana Pak, kalau kita buka cerita dengan Musa ini, kalau dia itu adalah anak sungai, kan dia sudah tahu ceritanya. Kita buka rahasia bahwa dia adalah anak kita. Dia kan sudah dewasa. Nanti dulu Bu, kita pikir-pikir dulu. Takutnya nanti dia tidak mengakui, melapor pula. Tidak, biar aku yang berkata, kata ibunya. Aku yakin itu adalah darah daging kita. Aku yakin Musa akan menerima. Akhirnya ayah dan ibu ini ngomong kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya engkau adalah anak kami. Engkau itu adalah Bani Israel. Lihatlah wajahmu itu tampan, sebagaimana wajah kakekmu Yusuf, sebagaimana gagah datukmu Ibrahim. Kau bukan bangsa Mesir, wahai Musa. Bukan. Kau adalah turunan Ibrahim, turunan Ishak, Yakub, Yusuf. Kau adalah Bani Israel, wahai Musa. Kau adalah putra kami. Akhirnya Musa terdiam, menangis sejadi-jadinya. Ternyata dia bukan anak Fir'aun. Dia anak angkat. Nah, itu dia ketahui memang, tapi siapa bapak emaknya dia tidak tahu. Nah, sejak saat itu Musa mulai berpikir, alangkah menderitanya. Alangkah menderitanya bangsa Bani Israel ini. Bangsaku ini disiksa, dihajar, diperbudak tanpa gaji oleh Fir'aun ini. Sampai-sampai bikin piramid sebesar itu Bani Israel, saudaraku. Saudaraku tahu berapa tahun mereka itu diperbudak? 400 tahun, saudaraku. 400 tahun. Raja Mesir itu belum Fir'aun, masih Fir'aun yang lama itu. Karena Nabi Ibrahim kan sempat bertemu Fir'aun kan. Sewaktu dia mendapatkan Hijr itu, bunda Hijr itu, Raja Mesir itu sudah Fir'aun namanya. Terus turun. Lahirlah Ishak, lahirlah Yakub, lahirlah 12 putra Yakub. Nah, dari keturunan 12 inilah nanti akan lahir generasi-generasi yang besar, yang kuat, yang jenius, yang pintar. Tetapi mereka kalah perang dengan orang Mesir. Akhirnya diperbudak. Nah, itulah dia nenek moyang Musa, Ibrahim itu.
Ishak itu, Yakub itu, Yusuf itu nenek moyang Musa. Nah, sejak itu mulai Musa itu memperhatikan bangsa Bani Israel. Nah, suatu ketika terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Nah, waktu itu karena si Bani Israel tadi sewenang-wenang, si Mesir tadi, pengawas kerajaan tadi sewenang-wenang terhadap Bani Israel. Main tendang, main pukul, main terjang saja. Jadi salah seorang laki-laki Bani Israel tadi merasa tertekan. Akhirnya diajaknya berantem antara pengawas pekerja dengan Bani Israel tadi. Babak belur Bani Israel itu. Belum lagi ditendang oleh yang lain macam-macam itu. Akhirnya diseret. One by one diseret. Musa melihat itu, sudah gatal tangannya itu. Waduh, bangsaku luar biasa dihinakan. Maka berkata Musa, saudaraku pengawas, jangan terlalu kasar dengan mereka. Baik-baik saja. Ah, kau tahu apa? Ya, anda tidak usah main tunjuk-tunjuk hidung lah gitu nah. Aku ini putra raja loh. Masa bodoh? Udah ditempeleng oleh Musa, langsung mati saudaraku. Tang, mati. Jangankan dia itu, Fir'aun aja ditendangnya langsung terjungkal. Itu masih bayi. Apalagi sudah dewasa seperti itu. Mati saudaraku. Itu. Nah, kata Musa, wahai saudaraku Bani Israel, jangan kau ceritakan kisah ini. Jangan kau katakan siapa pembunuhnya. Tinggalkan tempat ini, tinggalkan ruangan ini. Ditinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu terjadinya sweeping pekerja-pekerja oleh tentara Fir'aun, tiba-tiba dia melihat satu orang tentara terkapar. Mukanya bengkak biru. Sudah mati. Wah, langsung dilapor sama Fir'aun. Langsung dicari siapa pembunuhnya. Dicari. Diam, tidak ada yang ngomong. Dipelajari. Kalau Bani Israel tidak mungkin berani. Tidak mungkin. Tapi ini tempatnya kok sunyi. Nah itu. Tadi kami ikut juga mukulin dia ini baginda raja. Tapi ya setelah itu ya kami tidak lagi tahu. Dia dibawa ke suatu tempat oleh beliau ini. Ternyata ya entah dia yang melawan entah apa. Panggil itu Bani Israel. Seketika Fir'aun melihat Bani Israel tadi kayaknya tidak mungkin dia ini. Tidak mungkin. Badan kecil, kurus, kurang makan, tidak bergizi. Akhirnya sudahlah. Saya tidak yakin kalau dia ini yang membunuh. Apalagi yang dibunuhnya gagah perkasa tentara loh. Cari tahu. Ya tidak tahu. Nah, di hari yang lain berantem lagi Bani Israel ini dengan tentara. Berantem lagi. Nah, padahal Musa udah nasihati, sabar, jangan berantem. Nanti kita ini terkena persoalan, terkena kasus. Nah, minta tolong lagi kepada Musa. Musa tidak mau lagi nolong. Kenapa? Musa telah merasa berdosa. Rabbi najini minaz zolimin. Rabbi najini minaz zolimin. Tuhanku, aku ini sudah jadi orang zolim, sudah membunuh orang. Nah, oleh karena dia tidak menolong Bani Israel tadi, ya, salah seorang laki-laki Bani Israel tadi, dia bocorkan. Nah, inilah satu sifat Bani Israel yang diketahui oleh Musa. Tidak bagus. Wahai baginda, wahai pasukan, yang membunuh orang kemarin adalah Musa. Bayangkan saudaraku. Nah, maka terbersit dalam pemikiran Fir'aun, berarti benarlah inilah yang akan menghancurkan aku. Ini anak pungut loh, dapat di sungai. Namanya aja Musa, anak sungai. Tangkap Musa. Seret bawa ke sini. Bunuh. Pasti ini Bani Israel. Nah, si Bani Israel yang melapor kepada raja tadi, dia tidak menyadari efek yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Musa lari, meninggalkan kerajaan.
lari. Maaf, takut dia saudaraku. Takut. Sambil dia berlari, dia berdoa, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada orang zalim. Rabbin najini minal qaumiz zalimin. Rabbin najini minal qaumiz zalimin. Sebegitu jauhnya jarak Mesir dengan Madian, Musa tidak pernah capek berlari. Berlari. Nah, hanya saja dia tidak dikejar karena orang tidak tahu dia lari. Nah, itulah kisahnya kenapa Musa bertemu dengan dua anak gadis ya di Madian itu, sedang berdiri berdua di pojokan menunggu laki-laki perkasa memberikan minum kambing-kambingnya. Bayangkan satu orang itu sampai ratusan ekor kambing. Berapa banyak orang-orang memberikan minum kepada kambingnya? Banyak. Sampai jam berapa ini anak gadis berdua ini bisa selesai? Nah, Musa melihat itu. Dilihat oleh Musa, waduh, ini laki-lakinya kasar-kasar, kanji-kanji. Wah, wajarlah perempuan ini tidak berani. Nah, tiba-tiba Musa memberanikan diri. Dek, aku lihat kamu berdua ini mojok-mojok menunggu giliran memberikan minum kambingmu. Bagaimana kalau aku bantu? Maksud abang? Ya, aku bantu memberikan minuman kambing ini. Oh, jika abang bersedia tidak apa-apa. Nah, langsung Musa datang ke sumur itu. Minggir. Minggir. Semuanya minggir. Wah, taulah itu anak raja. Bani Israel ini, jangan main-main. Gagah dia ini. Takut mereka semua itu. Badan besar tinggi, ganteng, bercahaya. Minggir semua. Adek, bawa kambingmu ke sini. Kita kasih minum. Dikasih minum. Nah, itu. Setelah puas kambingnya si adik perempuan tadi minum, maka semuanya silahkan ngambil air. Dah. Terima kasih ya bang. Ya, enggak apa-apa. Sama-sama. Udah. Musa duduk lagi sambil merenung nasibnya itu. Dia di dalam pelarian, mau tinggal di mana, uang tidak ada lagi, bekal makan tidak ada lagi. Dalam dia melamun itu, dia didatangi oleh salah satu di antara perempuan tadi. Malu-malu dia bilang, bang, ayahku minta abang datang ke rumahnya. Lah kenapa? Tadi waktu kami pulang, ayahku heran. Heran bagaimana? Biasanya kan kami kan sudah sore menjelang malam baru sampai. Kok ini sebelum sore udah sampai? Ya, kami ceritakan ada seorang laki-laki yang gagah. Dia minta agar diizinkan menolong. Beliau itulah laki-laki yang menolong kami, ayahku. Ayah kami. Yang hebatnya itu laki-laki semua tuh takut sama dia itu. Akhirnya kambing kita duluan dikasih minum. Nah, kami ceritakan kepada ayah kami cerita itu. Lalu ayah kami berkata, bawalah laki-laki itu ke rumah. Bawalah. Singkat cerita, Musa pun setuju. Ya, karena Musa tidak tahu alamat kan tentu yang tahu alamat duluan. Yang tahu alamat duluan, perempuan tadi. Nah, lama-lama Musa mikir, wah ini gawat ini. Gadis cantik, Mbak Henol pula, waduh. Dek, stop dek. Kenapa bang? Adik di belakang. Adik kasih tahu aja kiri kanan. Nanti aku yang di depan. Oh iya bang, siap bang. Musa itu udah punya naluri kesucian, saudaraku. Nggak mau dia perempuan di depan, dia di belakang. Nanti tergoda pula dia. Sebagaimana tergodanya moyangnya Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha itu. Walaupun tidak jadi ya, tapi dia sudah tergoda loh. Ada di Quran semua cerita ini, saudaraku. Makanya saya tidak pakai ayat, karena terlalu panjang kalau diuraikan pakai ayat. Habis video ini baca ayat melulu nanti. Baik. Nah,
Akhirnya Musa berjalan. Sampailah di rumah bapak itu. Nah, selamat datang anak muda, silakan masuk. Duduklah, minumlah dulu, dan makanlah, makanan sudah disiapkan. Dari mana? Siapa anak ini? Dari mana? Bagaimana kisah ceritanya? Akhirnya Musa bercerita siapa dirinya, dari kecil sampai dia anak-anak, remaja, sampai dia membunuh, sampai dia dalam pelarian. Dia ceritakan. Maka bapak itu dapat feeling, wah inilah orang yang dikatakan oleh Allah. Akan datang seorang laki-laki gagah perkasa kepadamu, wahai Shu'aib. Nah, Shu'aib ini nabi loh. Dua orang perempuan tadi anak nabi, tapi sudah tua, Nabi Shu'aib ini. Oh, begitu ya. Ini Musa. Karena kambing-kambingku ini banyak. Nah, itu. Dan untuk mengembalakan serta memberikan minum itu kan anak perempuanku kan tidak mungkin kuat. Seperti yang kau lihat waktu itu. Daripada engkau tinggal di sini tidak ada aktivitas, bagaimana kiranya jika engkau tinggal di sini dengan keluarga kami, dan tolong bantu memberikan minum serta mengembalakan kambing-kambing kami. Nah, sebenarnya Musa itu keberatan karena dia itu tinggal di dalam rumah yang ada 2 orang anak gadis. Dia menjaga harga dirinya. Nah, oleh karena itu Nabi Shu'aib melihat rasa keberatan di wajah Musa itu nampak. Nah, berkatalah Musa, aku bukan tidak mau, Pak. Aku mau bantu. Aku juga tidak mungkin pulang ke Mesir. Pasti aku dibunuh oleh mereka. Aku siap tinggal di sini. Tapi kan aku tidak enak. Aku ini kan laki-laki. Lajang, bujangan aku ini. Sedangkan bapak punya anak gadis 2 orang. Itu persoalannya. Oh, gampang itu kata bapak tadi. Kata Nabi Shu'aib. Gampang itu. Gampang bagaimana, Pak? Bagaimana jika engkau nikahi satu di antara anak gadisku? Wah, kata Musa. Ya, bagaimana caranya, Pak? Aku mau menikah. Aku tidak punya uang loh. Tidak punya uang untuk mahar itu tidak ada. Kata Nabi Shu'aib, gampanglah itu. Gampang bagaimana, Bapak? Nah, engkau tinggallah di rumahku ini selama 8 tahun. Kalau perlu tambah 2 tahun lagi 10 tahun. Kau gembalakan kambing kami. Cukuplah itu mahar pernikahanmu dengan anakku. Putriku Siti Rahmah. Putri tuanya. Musa berpikir, oh ya. Kalau begitu bisa. Nah, singkat cerita Musa pun dinikahkan dengan putri Nabi Shu'aib namanya Siti Rahmah. Nah, amanlah Musa, nyamanlah Musa. Dapat rumah, dapat istri, bisa makan, bisa minum, bisa bantu kegiatan Nabi Shu'aib yang sudah tua, termasuk mengembalakan, termasuk mencari nafkah, menjual isi kebun dan macam-macam itu. Dan selalu mulus. Musa itu orangnya tinggi besar, ganteng, karismatik. Orang takut sama dia. Nah, tangannya itu mati macam-macam sama dia itu. Tuh. Singkat cerita, Musa pun menjadi menantu Nabi Shu'aib. Musa pun menjadi suami istri dengan anak Nabi Shu'aib. Dan Musa pun bekerja di situ. Tapi Nabi Shu'aib berkata, Musa, kau tidak boleh lama-lama di sini. Bukan aku mengusirmu, tapi ada getaran batinku mengatakan, Musa itu suruh pergi. Kembali ke Mesir. Perintahkan dia membebaskan Bani Israel. 400 tahun dijajah, diperbudak oleh Firaun. Perintahkan dia, bebaskan itu Bani Israel. Akhirnya dengan berat hati, Musa mengiyakan. Ya karena bapak ini kan tua. Punya anak gadis 1 orang yang akan mengembala, yang akan mengurus kebun, menjual ke pasar, mengurus makan. Apa tidak berat hati Musa? Apa tidak berat hati Siti Rahmah, istri Musa, meninggalkan ayahnya yang sudah tua?
meninggalkan adiknya sendiri perempuan. Berat. Berurai air mata Siti Rahmah. Berurai air mata Nabi Musa untuk berpisah dengan bapaknya. Walaupun itu bapak mertua. Akhirnya kan ini sebuah perjuangan daripada Tuhan. Disitulah Nabi Shu'aib mengatakan bahwa aku adalah Nabi. Aku adalah Rasulullah kepada kaum dan umat. Tapi ya sebatas-batas inilah ceritanya itu. Semua mereka yang mengembalakan kambing itu, walaupun dia tahu aku di imam, Nabi Rasulullah, guru di sini, tidak ada segannya mereka itu. Tetap seperti itulah gayanya itu. Tetapi ini demi agama, demi bangsamu wahai Musa, tinggalkanlah kami. Biarlah Allah mengurus kami. Biarlah Allah yang mengayomi kami, melindungi kami. Yakinlah kau, Allah itu maha perkasa, pencipta langit dan pencipta bumi. Dia akan mengayomi kami, adikmu, dan kamu berdua. Berangkatlah wahai anandaku, berangkatlah. Akhirnya dengan berat hati Musa pun menerima permintaan itu. Nah, seketika Musa menyiapkan bekal untuk berangkat, maka siap berangkat dengan seekor bigal. Bigal itu artinya keledai. Yang satu untuk mengangkat barang, yang satu untuk ditunggangi. Ganti-gantian. Kadang-kadang Musa capek naik, istrinya turun. Kadang-kadang dia berdua naik. Gitu. Dan seterusnya. Tapi jarang seperti itu. Itu bukan onta, bigal kecil itu. Ganti-gantian lah gitu. Nah, sebelum berangkat berkata Nabi Shu'aib, Musa, aku dulu waktu muda juga punya pengalaman rohani loh. Dulu kaummu ini, bangsa Madian ini, penipu, suka curang dalam timbangan. Akhirnya aku dakwahi, aku ajak, aku harap mereka bahkan tidak membunuhku, tidak memberangus dua anakku. Akhirnya aku pergi ke suatu negeri yang jauh. Aku sedih sebenarnya, aku tahu mereka akan dihantam oleh azab. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu itu mereka berpesta seks, minum-minum, berhura-hura. Di musim panas yang terik, tiba-tiba ada awan yang besar di atas mereka. Awan itu semakin rendah, semakin sejuk, semakin dingin. Mereka semakin gembira, joget, nyanyi-nyanyi, minum-minum, main perempuan. Tiba-tiba mereka itu disambar petir, wahai Musa. Mati semuanya. Kejadian itu adalah di Madian Selatan, bukan Madian di sini. Inilah tempat aku berhijrah. Mati semuanya. Itulah kejadian yang terjadi di depan mataku. Aku lihat kejadian itu. Aku adalah Nabi Allah, aku adalah Rasulullah wahai Musa. Mudah-mudahan engkau juga nanti akan ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kata Musa, apa iya Pak? Iya, insya Allah. Ini anakku, Musa. Tongkat bapak, kau bawa. Kemana kau pergi? Kau bawa. Nah, jadi tongkat Nabi Musa yang bisa jadi ular, yang bisa membelah laut itu tongkat Nabi Shu'aib, saudaraku. Bukan tongkat Musa, tongkat Nabi Shu'aib. Lalu berkata Musa, lah bapak tongkatnya bagaimana? Ada satu lagi tongkat saya. Biarlah saya pakai tongkat itu. Yang ini bawa. Ini tongkat kenang-kenangan wahai anandaku. Seketika aku berdakwah waktu muda dulu. Akhirnya berangkatlah Siti Rahmah dengan Musa. Nah, di tengah jalan Musa melihat api. Inilah ceritanya, saudaraku. Maka dia nanya sama istrinya, Dek, kau lihat api? Iya bang, betul. Berarti kita tidak tertipu. Karena padang pasir itu banyak jinnya, banyak penipunya. Nah kalau gitu Dek, kau tunggu di sini. Abang akan pergi menuju api itu. Akhirnya dia bergerak, dia melangkah. Dekat, dia tidak melihat api, tapi cahaya. Dekat, dia tidak melihat cahaya, tapi sinar. Dekat, dia melihat pohon.
Pohon itu sudah masuk pada kias, saudaraku. Sosok maksudnya itu. Dia dekati pohon, maka tampaklah wajah seorang laki-laki tampan, gagah perkasa, bermahkota, bersayap. Bukan kayak sayap burung, kayak Superman itulah kira-kira begitu. Ngomong laki-laki itu, "Hei Musa." Kaget Musa, kok tahu nama saya? Tahulah. Kau tahu, kau di mana sekarang? Tidak tahu. Ingin tahu? Ya, di mana? Inilah namanya lembah tua. Lembah tua. Lembah suci. Oleh karena itu buka kedua terompamu, kedua sendalmu. Buka. Dibuka oleh Musa. Nah, "Hei Musa, apa di tangan kananmu itu?" "Tongkat." "Tongkat apa?" "Ya tongkat mertuaku, Nabi Shu'aib." "Oh, ya. Coba engkau lemparkan tongkat itu." Lemparkan. Dilemparkan, tek. Tiba-tiba, jadi ular, saudaraku. Jadi ular. Kata Musa. Hampir keluar jurus kungfunya. Musa lari. Ularnya besar mau menghantam Musa. Musa lari, saudaraku. "Hei Musa, jangan lari. Calon kesatriaku, calon utusanku tidak boleh penakut. Jangan lari. Tangkap. Ambil tongkat itu." "Tapi Tuhan, aku takut nanti dia menghantamku." "Tidak. Kau tangkap saja." Jadi Musa pelan-pelan nangkap ular itu. Pegang lehernya. Tek. Jadi tongkat lagi. Sudah? Sudah, Tuhan. Coba angkat tangan kananmu. Angkat. Ya kan. Masuk ke dalam tekiakmu. Pegang tekiak lama-lama. 1, 2, 3. Keluarkan. Wah. Siang hari menjelang sore, keluar cahaya dari tangan Musa. Berkilau. Cukup Musa. Nah, sekarang aku ingin berkata kepadamu. Cerita ini ada di Al-Quran semuanya, saudaraku. Anda cek. Aku hendak menjadikan kau itu utusan. Mendatangi Fir'aun yang sudah sombong 400 tahun menjajah Bani Israel. Kebetulan kau adalah Bani Israel kan? Kau bebaskan kaummu. Kau hadapi mereka. Hadapi. Berjuang. Dan hari ini kau harus tahu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku inilah Allah. Aku adalah Yahweh. Akulah Elohim. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu kan bahasa Ibrani, saudaraku. Bahasa Arabnya Allah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu kandaku. Dan dirikan sholat. Nanti dalam sholat yang kau ingat aku ya. Aku. Kau kan lihat aku nih. Dengar suaraku, kau lihat gayaku, gagahku. Nah, dalam sholat nanti yang kau ingat aku. Seketika engkau menyatukan rasa dirimu kepadaku, berarti waktu itu kamu sudah menyatu dengan aku dan Allah, atau Yahweh, atau Elohim. Nah, berangkatlah ke Mesir. Bebaskan bangsamu, Bani Israel. Nah, waktu itulah Musa berkata, wahai Tuhanku, Allah, Elohim, Yahweh, aku ini cadel, susah ngomong. Bagaimana kalau kiranya saudaraku Harun juga dijadikan pendampingku untuk menghadapi Firaun? Boleh, sampaikan kepada saudaramu bahwa dia juga diangkat jadi nabi dan rasulku. Sudah. Akhirnya Musa dan Harun menjadi nabi dan rasul menghadapi Firaun. Dan dia suami istri berjalan menuju rumah ayah bundanya, bertemu dengan Harun, diceritakan semuanya. Maka kedua-duanya siap menghadapi Firaun, membebaskan Bani Israel, menyelamatkan mereka
pergi ke negeri yang lain yang lebih baik dan benar, yaitu negeri yang dijanjikan, namanya Yerusalem atau Darussalam yang sekarang disebut dengan Palestina, saudaraku. Nah, kesanalah nanti Musa akan membawa mereka Bani Israel. Batas itu aja video ini. Sudah 1 jam durasinya. Nanti akan kita sampaikan video yang berikutnya. Oke, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.